Kalian juga memperhatikan ukuran tubuhnya nggak sih? Bayangkan, makan sebanyak itu, tapi tubuhnya tetap kurus gitu saja. Kalian tahu nggak istilah bulimia? Di mana dia makan banyak makanan, kemudian dipaksakan untuk... Halo sahabat Karin, terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang seorang YouTuber yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang. Tentunya kalian semua tahu dong tentang YouTuber ini. YouTuber ini bernama Catyap, yang mana dia memiliki kejanggalan-kejanggalan aneh yang membuat saya penasaran. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikuti kita di channel ini. Jadi kalian tahu kan video mukbang di mana thumbnail dari video itu dihidangkan dengan banyak sekali makanan di depannya. Yang jadi masalah adalah video ini tuh bener-bener yang kayak ya gitulah. Di adegan pertama menampilkan seorang wanita yang bernama Kate. Aku nggak tahu sih nama aslinya dia siapa, cuman kita sebut saja Kate agar lebih gampang mengingatnya, oke? Di adegan pertama, di awal video, Kate ini memakan cumi-cumi dengan cara yang ya gitulah. Kalian sendiri mungkin bisa membayangkan dengan seperti apa dia cara memakannya. Sebenarnya aku nggak pengen untuk melanjutkan video ini, cuman demi sahabat Karin, jadi kita lanjutkan. Banyak sekali yang mengatakan bahwa si Kate ini sengaja dibuat kelaparan agar dia dapat makan dengan lahap di video mukbangnya dan mendapatkan banyak viewers. Nah, sahabat Karin, menurut kalian ini bener atau enggak? Komen ya di bawah, fakta atau bukan. Oke, lanjut di menit pertama, dia menggigit dan menelan 2 tentakel cumi-cumi dengan sangat lahap, seakan dia memang benar-benar sangat kelaparan. Pada menit pertama, tepatnya 0.39 detik, dia menuliskan I'm so hungry. Kemudian pada menit 1.06 detik, dia juga menyatakan you will have to understood it. I love seafood so much. Awalnya aku nggak paham sih kenapa dia menuliskan huruf dengan besar kecil tidak beraturan seperti itu, yang mana ternyata itu adalah sebuah kode. Oke, di menit ke-17 lebih 39 detik dia menuliskan the meat is so delicious, soft and tender. Coba kalian lihat huruf kapital yang saya lingkari di so delicious. Ada kata SOS di situ. Lanjut pada menit 4.52 detik, ada suara keras seolah ada yang memukul di meja dengan kayu ataupun benda keras lainnya. Coba kita lihat sekali lagi, seperti ada orang yang mengawasi di balik kamera saat dia makan dan mungkin memukul meja sebagai peringatan agar dia tetap makan dan tidak berbuat macam-macam. Aneh ya sahabat Karin? Coba kalian perhatikan tangan kirinya seperti melakukan hal yang aneh, seakan dia tengah mengetik atau memberikan sebuah kode. Di video ini pun saya juga melihat di kolom komentar bahwa ada yang mengatakan kalau itu adalah sinyal kode Morse untuk meminta pertolongan. Nah, pada menit 15.45 detik, coba kalian perhatikan. Mangkok yang ada di dekatnya itu seperti ada yang menggeser, padahal posisi tangannya berada jauh dari mangkok itu. Dan anehnya lagi terjadi pada menit ke-20.03 detik. Mangkok di sampingnya terlihat bergerak. Kalau menurut aku sih, di sampingnya memang ada seseorang ya. Mungkin bisa jadi memang ada yang sedang mengawasi atau apalah ya, itu aku nggak bisa ngasih kepastian ya. Dan aku juga nggak mau menduga-duga tentang dia. Intinya just uzon wae sih mas. Terus aku perhatiin di video ini seperti ada bekas luka memar di tangan, jari, dan bibirnya. Aku sendiri sih nggak tahu ya, itu luka akibat penganiayaan atau kecelakaan atau apalah. Dan aku juga heran sama penutup matanya. Jadi seolah-olah dia nggak ingin ada orang yang mengenali wajahnya. Why? Aneh nggak sih Sobat Karin? Nah, di channel ini pun juga ada 30 video yang di-uploadnya sejak 2 tahun yang lalu. Di sini juga terlihat dia pertama kali bergabung di YouTube pada tahun 2018 dan dia berdomisili di Amerika Serikat. Ya ada juga sih yang mengatakan bahwa dia ini berdomisili di Vietnam. Ada juga yang bilang dia berada di Belgium. Semakin aneh nggak sih Sobat Karin? Seolah-olah memang ada yang menyembunyikan keberadaan dari Catyap ini. Oke, kita berlanjut ya. Dari beberapa video yang sudah lalu, aku menemukan beberapa keanehan. Pertama,
pada tanggal dia mengupload. Terlihat bahwa dia cukup rutin mengupload video. Bahkan ada masa di mana dalam 1 bulan ia mengunggah hingga 4 video. Nah, sedangkan di bulan berikutnya, dia hanya mengupload 1 hingga 2 video saja. Di sini anehnya, video yang heboh ini diunggah pada bulan Juni tahun lalu 2019. Dan video sebelumnya tercatat 3 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan April 2019. Ini berarti pada bulan Mei 2019 dia tidak mengupload sama sekali video. Menurut track recordnya, ini agak janggal, sebab tercatat sejak tahun 2018 dia sangat aktif untuk mengunggah video. Apakah di bulan Mei 2019 terjadi sesuatu? Buat kalian Sobat Karin yang tahu boleh komen di bawah ya. Jadi itu semua yang membawaku pada sesuatu yang tidak pernah ia kenakan pada video-video sebelumnya, tetapi ia kenakan pada video yang heboh ini. Nah, sahabat Karin tahu itu apa? Ya, itu cincin. Apakah itu pemberian dari seseorang? Ataukah mungkin ia telah meresmikan hubungannya? Ya, bisa jadi seperti itu. Dan kalian tahu kan bahwa Cat Yap ini sudah sangat jarang sekali untuk mengupload video. Dan yang lebih penting lagi, di video-video sebelumnya dia selalu mengenakan pakaian lengan panjang yang menutupi lengannya. Akan tetapi di video yang kali ini yang aku bahas saat ini, dia mengenakan pakaian lengan pendek dengan seperti secara sengaja dia memperlihatkan memar-memar yang ada di tubuhnya. Terus apakah itu ia lakukan dengan sengaja atau ingin menunjukkan pada para viewersnya bahwa ada seseorang yang tengah menyiksanya? Dan satu lagi, yang aku pahami dari video-video sebelumnya, dia menuliskan dengan ukuran huruf yang sangat normal, tidak besar kecil seperti pada video terakhir yang ia unggah. Karena pada video terakhir yang ia unggah, ia menuliskan huruf dengan besar kecil dan huruf besarnya bisa dibaca dengan tulisan SOS. Mungkin ya, wajahnya juga mencurigakan gak sih sobat? Maksudnya topengnya dan cara dia menjaga agar separuh wajahnya tidak terlihat. Di setiap awal dari video-video sebelumnya, dia selalu menyapa para fansnya dengan sangat ceria. Tapi kan di sini dia menggunakan topeng. Jadi aku nggak tahu sih itu senyumnya tulus atau tidak. Kalian juga memperhatikan ukuran tubuhnya nggak sih? Bayangkan, makan sebanyak itu, tapi tubuhnya tetap kurus gitu saja. Kalian tahu nggak istilah bulimia? Dimana dia makan banyak makanan, kemudian dipaksakan untuk memuntahkannya demi menjaga ukuran tubuhnya tetap kecil. Tapi aku masih nggak yakin sih apakah dia melakukannya secara sukarela ataukah dipaksa. Jadi aku tidak akan menarik kesimpulan dari kejadian Cat Yap ini ya. Biarlah kalian sendiri yang memutuskan. Apa benar dia dipaksa untuk membuat channel ini untuk meraup keuntungan dan akan menerima akibat yang tidak baik apabila dia menolaknya? Atau mungkin kita sendiri yang terlalu parno dan menghakimi dia? Oke, jadi clear ya, semuanya aku kembalikan lagi kepada sahabat Karin, is it real or not? Jika kalian memang masih ingin mencari kebenaran, kalian bisa analisis pada setiap video-video yang diunggah oleh Cat Yap. Aku harap Cat Yap memberi klarifikasi pada video berikutnya, jika belum terlambat. Nah, oke sahabat Karin, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. See you!